Oke, baik, kita mulai kelasnya. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas masuk salah satu topik penting di dalam game development, yaitu scripting. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di forum kemarin, ya, scripting itu sangat penting. Kenapa? Karena banyak objek dalam game itu bisa diatur, bisa dikendalikan, bisa dikontrol melalui scripting, ya, secara dinamis maksudnya. Jadi tanpa ada, kalau misalnya kita membuat game tanpa menggunakan scripting, game tersebut adalah sebuah objek statis gitu ya, tidak bisa kita gerakan, tidak bisa kita berikan efek animasi gitu ya, atau mungkin efek fisika gitu ya. Nah, jadi pentingnya script dalam game itu sebegitu banyaknya gitu ya. Ya, terus hari ini ya, sesi satu ini mungkin saya akan mengajak teman-teman untuk mereview, bukan mereview sih ya. Sebenarnya agak mereview karena bahasa yang digunakan di dalam Unity adalah C#, ya, C#, dan bahasanya khususnya sintaksnya itu agak mirip seperti C, tapi lebih menekankan konsep OOP gitu ya. Jadi kalau teman-teman kemarin di semester 1, semester 2, semester 3 belajar C ya, maka untuk berpindah atau migrasi ke C# itu tidak terlalu sulit ya, karena sintaksnya hampir mirip ya. Baik, mungkin nanti cuma teman-teman memperkuat lagi konsep OOP ya, sudah teman-teman belajar di semester sebelumnya ya. Cuma kalau semester sebelumnya kan mungkin teman-teman belajar OOP menggunakan Java ya, tapi tenang saja, untuk bahasanya masih mirip ya, kayak Java juga. Jadi C# ini seperti menggabungkan antara C dan Java. Jadi teman-teman sudah punya modal kuat ya, kan sudah belajar keduanya. Jadi saya rasa tidak terlalu sulit nanti untuk mengikuti. Ya, mungkin nanti satu sesi ini kita akan review singkat saja ya, dari deklarasi variabel, terus input output sampai kelas ya, konsep OOP di dalam C# gitu. Terus nanti di sesi 2 kita akan mengikuti apa yang sudah ada di materi ya, mengatur posisi dari suatu karakter. Ya. Nah, untuk belajar C# ya sebenarnya bisa menggunakan banyak tools ya. Jadi teman-teman tidak harus mendownload, menginstal secara manual tools yang ada ya, seperti VS Code atau apapun dalam komputer. Jadi kita bisa menggunakan beberapa compiler atau interpreter online ya. Nah, salah satu yang mungkin saya rekomendasikan adalah Programmis ya. Ini akan kita coba untuk belajar C#. Jadi teman-teman tinggal pilih bahasanya yang mana ya. Kalau hari ini kita belajar C# berarti kita ganti ke C#. Untuk materinya C# ini akan saya ikuti materi yang ada di W3 School. Jadi di W3 School ini sudah lengkap ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini dari basic ya, dari pengenalannya, sintaksnya seperti apa ya, sintaks yang ada di dalam C#, terus sampai ke ini ya, OOP kelas ya, konsep kelas. Ya, mungkin kita langsung aja ya. Di dalam C# ya, ketika kita membuat program misalnya ya, kita membuat suatu script, file script gitu ya, itu setidaknya ada sebuah kelas utama, kelas main ya. Jadi sama kayak Java kan ya. Di Java itu ketika kita buat suatu script, maka akan dibuatkan juga sekaligus satu kelas gitu. Di satu kelas. Nah, di dalam kelas tersebut nantinya ada sebuah metode utama, metode main juga gitu ya. Jadi nanti program ini beda dengan di C ya, di C++ maupun C itu kita biasanya lebih familiar dengan integer main ya, ini fungsinya. Terus return
0 ya, mungkin bagi teman-teman yang masih ingat ya. Jadi beda strukturnya seperti ini. Kalau di C atau C++, fungsi utamanya ada di dalam fungsi ini gitu ya. Main programnya ada di dalam fungsi ini. Sedangkan kalau C#, fungsi utamanya atau main programnya itu berada di sebuah kelas di mana kelas tersebut ada metode main gitu. Nah, mungkin ini ya, kita coba dulu di programis ya, ketika kita menggunakan compiler C#-nya ya, maka akan secara otomatis akan dibuatkan sebuah script ya seperti ini. Terus ada sebuah sintaks ini ya kalau teman-teman lihat. Nah ini sama saja seperti printf di dalam C, console kalau di JavaScript, atau print kalau di Python gitu ya. Nah, di C# ya, ini untuk menampilkan sebuah teks itu untuk menampilkan sebuah teks atau string ke dalam ke monitor ya, pokoknya menampilkan string pada bahasa C# itu komennya atau sintaksnya adalah console ya, dot write line. Jadi konsolnya ini C-nya huruf besar, terus write line W sama L-nya huruf besar, terus masukkan argumen atau parameter string yang mau ditampilkan. Nah, ini sintaks sederhana ya. Ini sama aja kayak kalau di C itu ada printf. Printf, misalnya try programis pro. Kalau di mana di Python itu ada print ya, sama. Koma ya. Kalau di JavaScript itu ada console. Lalu kalau di Java jadi sama aja gitu ya. Kalau teman-teman sudah sering menggunakan C itu sama aja, jadi perintah print. Nah sekarang kita masuk ini untuk output ya, output sederhana. Nah sekarang kita masuk ke dalam variabel ya, kita langsung masuk ke dalam variabel. Nah di C semua variabel itu perlu didefinisikan tipe datanya. Jadi sama kayak C ya, terus Java itu bahasa pemrograman yang mewajibkan kita untuk mendefinisikan semua jenis tipe data dari suatu variabel, baik itu tipe data yang biasa maupun sampai tipe data dari struktur data tertentu, misalnya list atau array gitu ya. Nah di dalam di C# itu setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 tipe data. Ya sebenarnya nanti ada float juga ya, ada beberapa. Tapi hampir sama kayak di bahasa pemrograman lainnya. Setidaknya ada tipe data numerik, terus ada tipe data karakter atau string, terus ada tipe data boolean. Nah, di C# untuk mendefinisikan sebuah variabel itu sama kayak pada C ya, pada bahasa C itu cara penulisannya adalah tipe datanya terus nama variabel. Kalau misalnya pengen langsung di assign dengan sebuah nilai, langsung assign ya. Kalau tidak ya biarkan deklarasi seperti biasa. Contohnya seperti ini ya. Misalnya saya mau bikin variabel string name gitu ya. Terus nanti ini ada integer
ada float. Float ini tipe data numerik tapi pecahan ya, bertipe pecahan. Misalnya skor. Terus bisa juga karakter ya. Jadi string sama karakter itu beda tipe datanya. Nanti cara menggunakannya juga beda. Terus apa lagi ya? Ada double, ada boolean ya. Jadi setidaknya ada ini ya, teman-teman cukup ingat aja ada 1, 2, 3, 4, 5 tipe data. Setidaknya ada 5 tipe data ini yang perlu teman-teman ingat. Tipe data tipe data utama ya. Nah, terus cara menggunakannya gimana? Sama seperti bahasa pemrograman lainnya ya, khususnya C ya, karena ini merupakan turunan dari sana. Jika kita ingin assign sebuah nilai ke dalam variabel tertentu, kita cukup gunakan operator sama dengan. Dari sini saya berikan nama saya ya, Mas. Dan di C# itu setahu saya wajib menambahkan titik koma. Jadi sama kayak C, titik koma itu merupakan end atau terminat dari sebuah komen ya gitu. Nah, untuk float itu biasanya kita tambahkan misalnya ini ya. Saya beri nilai sebuah variabel float, sebuah bilangan pecahan gitu ya. Tapi khusus untuk float itu kita perlu definisikan, kita tambahkan f di akhir dari sebuah nilai yang kita berikan gitu ya. Jadi ada sufiks yang harus kita tambahkan pada nilai yang dimasukkan ke dalam variabel float. Terus ada grade. Ya, ini grade adalah tipe data char atau karakter. Ya, char ini bedanya dengan string. Kalau di string itu kita menggunakan double quote. Kalau di karakter, ya tipe data karakter kita menggunakan single quote. Lalu untuk boolean nilainya itu ada true sama false ya. Jadi ini variabel yang ada di dalam C#. Jadi kalau string gunakan double quote ya. Sedangkan kalau karakter dapat gunakan single quote. Terus nilai untuk float ya. Kalau tipe data float tambahkan sufiks f di akhir dari nilai yang kita masukkan ke dalam variabel tersebut. Lalu untuk double ya, tipe data double tambahkan sufiks d. Saya rasa ini tidak terlalu sulit ya teman-teman ya. Untuk variabel masih sama seperti pada pada C ya Pak. Terus pada bahasa pemrograman lainnya pada umumnya. Terus untuk berikutnya untuk tadi kita sudah pelajari ya bagaimana cara menampilkan sebuah string gitu.
Tadi perintahnya adalah console dot write line. Jadi ada perintah console dot write line. Nah, kalau kita pengen print sebuah variabel, ya, misalnya multivariabel atau sebuah variabel, kita cukup masukkan saja misalnya nama variabelnya. Ini nama variabelnya saya ambil salah satu ya. Maka harusnya nanti akan muncul string ini. Ya. Jadi string ini muncul. Nah, terus kalau misalnya kita pengen menampilkan lebih dari satu variabel, kalau kita pengen menampilkan sebuah lebih dari satu variabel, kita berikan tambah tambah plus ya, tambah simbol plus ke dalam argumen atau parameter ini, parameter write line ini. Gunanya apa? Gunanya adalah menggabungkan variabel-variabel yang ada gitu ya, sebagai sebuah string nantinya. Jadi misalnya ini saya tambahkan name sama age misalnya. Jadi muncul ya. Terus ada sama kayak di bahasa pemrograman lainnya ya, khususnya turunannya C ya. Kita tidak bisa melakukan operasi matematika misalnya di antara dua variabel yang beda tipe data. Gitu. Jadi beda kayak di Python. Di Python kita ingin melakukan operasi matematika antara variabel pecahan dengan variabel bilangan bulat ya, misalnya integer sama float ya, itu bisa saja kalau di Python karena kita tidak mendefinisikan tipe datanya. Sedangkan kalau di C# maupun C itu perlu adanya casting. Kalau misalnya kita mau menambahkan atau melakukan operasi di antara kedua variabel yang berbeda, misalnya seperti ini. Saya mau ini saya punya sebuah float ya, saya punya sebuah float skor 1 di sini misalnya 55,5 misalnya. Terus di sini ada integer skor 2 itu sama dengan 78 misalnya. Nah, untuk melakukan penjumlahan ini ya, kita perlu tentukan tipe datanya, tipe data akhirnya nanti apa gitu. Misalnya saya pengen nanti hasilnya adalah float juga. Oke, misalnya result, ya saya beri nama variable result. Untuk melakukan casting ya dari satu tipe data ke tipe data yang lain itu bisa menggunakan ini ya. Tentukan tipe datanya misalnya karena akan diubah menjadi float, maka sebuah variabel non float tadi ya di atas ini itu kita ubah dulu ke dalam float, misalnya kayak gini. Terus nama variabelnya kita tambah dengan skor 1. Jadi kalau tidak ada pesan error berarti berhasil. Nah di sini yang kita lakukan adalah casting atau convert variabel integer ya, variabel non float ya atau integer ke dalam bentuk float, terus kita jumlahkan. Nanti hasilnya akan berubah menjadi float seperti ini. Nah kalau kita print ya misalnya ini saya print. Jadi kalau kita print hasilnya akan berubah menjadi float. Itu juga kalau misalnya kita pengen ubah menjadi integer ya. Jadi tambahkan seperti ini. Nah ada itu cara yang pertama. Cara yang kedua
kita menggunakan fungsi misalnya cara konversinya adalah menggunakan fungsi convert terus to apa misalnya. Kalau misalnya kita pengen ubah ke dalam float, ya berarti tambahkan floatnya berapa ya bitnya. Misalnya yang diubah di sini adalah skor 2, kita tambah dengan skor 1. Gini. Power bisa kayak gini. Untuk beberapa tipe data ya itu tidak bisa menggunakan ini ya convert to float. Jadi salah satu yang saya ingat itu ada convert to integer 32. Jadi kalau misalnya ini kita pengen ubah menjadi integer, itu bisa dilakukan menggunakan ini ya. Jadi di sini yang float itu adalah skor 1. Terus coba kita tampilkan hasilnya. Tapi bisa lanjut. Jadi ada beberapa cara ya untuk melakukan casting. Casting itu adalah konversi tipe data. Nah selanjutnya kita sudah belajar variabel. Selanjutnya ada tipe data sudah tadi. Ya, tipe data itu ada integer, double, char, boolean, sama string. Sebenarnya ada beberapa lagi ya seperti ini. Ada float, terus ada long juga. Ya.
Tadi untuk casting sendiri dalam sisap itu ada dua jenis ya, dua cara. Yang pertama adalah implicit casting dan yang kedua itu menggunakan explicit casting. Nah, untuk implicit casting itu tekniknya adalah kita mendeklarasi sebuah variabel dengan tipe data tertentu. Lalu jika kita ingin ubah ke dalam ke tipe data tertentu lainnya, ya, variabel tersebut kita assign ke dalam variabel yang baru. Contohnya seperti di sini ya. Awalnya kita deklarasi sebuah variabel integer ya dengan nama myIn. Ya, terus sudah kita assign dengan nilai 9. Selanjutnya kita pengen nilai ini, variabel ini kita casting ke variabel tipe data double. Ya. Jadi caranya gimana? Caranya kita deklarasi lagi sebuah variabel baru, tipe datanya apa gitu ya. Lalu kita assign nilainya, nama variabel yang mau kita casting ke sebuah variabel ke variabel tersebut gitu ya. Jadi secara otomatis nanti C# akan melakukan casting, akan berubahnya gitu ya. Nah, itu cara yang pertama implicit. Lalu cara yang kedua explicit tadi ya, yang seperti yang saya tunjukkan, kita bisa gunakan seperti ini ya, kita ubah ke variabel ke tipe data tertentu melalui perintah ini ya. Dalam kurung terus tipe datanya apa. Misalnya di sini double saya mau ubah ke dalam bentuk string ya, berarti kita tinggal tambahkan di sini string gitu ya. Itu yang kedua explicit. Atau dengan cara yang ini, atau cara yang ini ya. Jadi ini ada perintah convert dot to apa gitu ya. Kalau misalnya pengen ubah ke string, gunakan fungsi to string atau method to string. Kalau double pakai ini dan seterusnya ya. Itu casting ya. Nah, selanjutnya kita sudah belajar casting variabel. Berikutnya adalah input ya, input output. Tadi kita sudah lihat output. Nah, sekarang kita coba input. Ya, kalau input di sini berarti ada yang diberikan oleh user nantinya. Bedanya di mana sih? Bedanya nanti ada di sini. Saya mau bikin sebuah sistem sederhana ya untuk menyimpan data mahasiswa misalnya. Kita berikan komen ya atau instruksi, misalnya di sini masukkan nama. Terus untuk menerima inputan ya yang kita gunakan adalah console.readline ya, yang kita gunakan console.readline. Coba pastikan ya yang diterima nantinya itu adalah sebuah string. Jadi kita jika kita ingin string ya, sebuah string. Ya, jadi kalau misalnya kita input atau pengen string tersebut diubah menjadi tipe data lainnya ya, misalnya integer atau float atau apapun, itu kita perlu lakukan casting terlebih dahulu ya. Ambil contoh sini misalnya saya mau awalnya ini name itu akan bertipe data string. Terus yang berikutnya misalnya saya beri komen untuk umur ya, usia ini usia ini harusnya integer ya, jadi jarang sekali usia itu direpresentasikan menggunakan float atau string gitu ya. Nah, karena
ini mau kita simpan ke dalam tipe data variabel bertipe data integer, maka edge ini perlu kita konversi dulu ya. Kita konversi dulu inputan yang diberikan oleh user nantinya. Jadi console readline itu akan menerima string ya. Jadi data yang diberikan oleh user nanti itu akan bertipe data string. Jadi bagaimana caranya data tersebut itu bisa ditampung oleh variabel dengan tipe data yang lainnya. Jadi kita butuh casting ya. Misalnya sini integer, kita pakai fungsi aja ya, karena kita pakai fungsi saja. Jadi kita akan ubah, kita convert ya, kita convert ke integer. Apa yang kita ubah? Ya kita ubah adalah inputan dari user nantinya. Jadi kita convert dulu, kita casting dulu inputan yang diberikan oleh user nantinya. Ini berupa string, kita convert ke dalam integer agar bisa ditampung ke dalam variabel integer ini gitu ya. Lalu untuk float gimana? Lalu untuk float itu kita coba dulu ini ya. Sorry, bukan readline ya, harusnya readline ya. Harusnya readline. Nah, ini misalnya saya beri nama sosial 30. Nah, kalau sudah tidak muncul error berarti berhasil ya. Selanjutnya kalau kita pengen casting ke float ya, saya dulu.
Tapi ada jenis pas bener nggak masalah. Ya, setelah sudah kelas pivotnya ke center, jangan di center aja. Itu mentok. Tapi beberapa nggak pakai Oke, untuk float ya itu agak beda ternyata. Untuk casting string ke float itu menggunakan perintah ini float dot parse. Jadi dari string kita akan parsing menjadi sebuah float. Lalu untuk grade misalnya di sini kita bisa gunakan nanti ya kita bisa gunakan logic condition. Lalu untuk status juga bisa kita gunakan logic condition nantinya. Nah cuma intinya untuk input itu gunakan perintah readline. Ya, input itu berarti ada komputer akan membaca apa yang diberikan oleh user. Sedangkan untuk output berarti menampilkan sebuah string kepada user ya gunakan perintah write line. Ya. Jadi bedanya di situ. Untuk input output fungsinya berbeda. Lalu ada operator ya, mungkin sekilas saja di sini. Operator itu ada arithmetic operator. Jadi ada arithmetic operator sama kayak DC. Untuk arithmetic operator pada C# itu sama juga ya. Ada operator tambah, addition, subtraction ya, terus multiplication, division, modulus, increment sama decrement. Nah untuk simbol-simbolnya masih sama ya, operatornya masih sama seperti DC. Jadi teman-teman tidak perlu tidak perlu menghafal lagi gitu ya. Jadi cukup mengingat aja apa yang sudah saya dapatkan. Itu untuk aritmatik. Jadi operator operasi matematika. Nah, berikutnya assignment sama juga ya kayak DC. Assignment itu operatornya ada ini ya simbolnya sama dengan, terus plus sama dengan kalau kita pengen menyimpan hasil assignment yang dijumlahkan ya, dengan sebuah nilai atau dengan sebuah nilai atau sebuah variabel ya.